Ya, kita tiba di segmen keempat dalam Bukan Perempuan Biasa on TV Sulsel TV masa kini. Masih bersama Firdah, ya, seorang winner Putri Pendidikan Sulawesi Selatan Sulawesi Barat 2023. Ya, ini menarik nih tadi nih. Jadi pesannya adalah perempuan harus wajib ya memiliki pendidikan yang tinggi karena sebagai madrasah utama ya, penghasil generasi emas dalam 2045. Nah, kalau karir nih, gimana pendapatnya? Setujukah Firda? Walaupun misalnya Firda ini masih semester 1, belum berkeluarga ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan sebuah pandangan ke depan ya, seperti itu. Sebagai seorang yang memiliki integritas di dalam dunia pendidikan atau punya pemikiran sendiri sebagai seorang ambassador ya, setujukah Firda kalau misalnya perempuan ini karirnya lebih tinggi dari laki-laki? Apakah hanya perlu setara saja, atau nggak apa-apa lebih tinggi, atau nggak boleh lebih tinggi dari laki-laki walaupun misalnya bedanya dikit banget gitu? Yang mana nih menurut Firda? Yang mana bolehnya? Apakah di atasnya, di bawahnya, setara, atau bebas, atau gimana tuh? Kalau menurut saya ya, pribadi sih prefer kesetara aja. Oh, kesetara aja. Iya. Karena ujung-ujungnya itu yang membimbing kita pasti suami gitu. Suami tuh harus membackup istrinya tuh harus kayak gini, baiknya tuh gini. udah bicara suami. Oke, lanjut. Saya sih prefernya itu setara aja. Kalau, takutnya kalau perempuan lebih tinggi ya, ada rasa sombong dari perempuannya dan rasa insecure dari laki-lakinya sendiri. Karena banyak tuh Kak, laki-laki yang insecure dan memilih untuk selingkuh karena istrinya, dengan alasan istrinya terlalu sibuk dengan karirnya, istrinya begini, istrinya begitu, istrinya nggak urus anak gitu. Itu kan salah satu contoh laki-laki yang insecure terhadap pencapaian seorang wanitanya gitu. Nah, kalau nih misalnya, ini kan kita nggak bisa pungkiri bahwa ada fakta bahwa karir perempuan itu lebih rendah, ada yang setara, ada yang lebih tinggi. Let's say yang lebih tinggi, ya. Katakanlah yang lebih tinggi seperti itu. Bagaimana sih penetrasinya agar ini tidak berdampak buruk begitu ke laki-laki, ya, dari si perempuan ini? Apakah laki-laki itu adalah seorang ayah, seorang adik, seorang kakak laki-laki, atau seorang suami? Itu gimana tuh solusinya bagi keadaan ini? Ada nggak sih pandangan tersendiri dari Firda? Menurut saya ya, seorang laki-laki tuh harus gimana ya? Contoh, maaf saya potong. Kalau misalnya nih ada perempuan yang karirnya jauh lebih tinggi dari kakak laki-lakinya. Misalnya kakak lakinya itu jauh perbedaan banget misalnya. Itu bisa jadi akan merusak misalnya tatanan nilai-nilai adab kesopanan, misalnya jadi pototuai gitu ya, dalam bahasa lokal jadi pototuai gitu. Itu gimana tuh kira-kira buat penetralisirnya? Bukan cuma bersaudara ya, bisa juga bapak anak, suami, istri, dan saudara. Itu gimana tuh? Pandangan saya sih beda-beda Kak. Kalau untuk saudara, kalau ada ceweknya lebih tinggi jabatannya daripada kakak cowok ya no problem. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Terus? Kalau untuk kayak jabatan dalam keluarga, misalnya seorang anaknya perwira gitu, terus bapaknya cuma bintara, ya no problem. Itu suatu tanda bahwa seorang ayah yang pendidikannya cuma segini berhasil gitu mendidik anaknya. Tapi ini kasusnya perempuan loh, yang jadi subjek yang karirnya lebih tinggi. Itu gimana tuh? Nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Kalau dalam lingkup keluarga ada satu contoh, Kanilam Sukmah, seorang pembawa baki nasional. Bapaknya bintara, terus anaknya itu lulus jadi seorang perwira TNI. Dan itu sangat luar biasa bagi saya. Menurut saya, pandangan saya gitu. Iya. Masya Allah. Jadi boleh ya? Iya, kalau dalam lingkup seperti itu. Tapi beda lagi kalau dalam lingkup suami istri, seorang kekasih itu beda Kak. Kalau menurut pandangan saya, iya. Oke. Jadi tapi memang harus ada norma-norma ya, atau adab, atau mungkin
aturan-aturan agama yang mengatur itu semua ya. Bagaimana kemudian pada saat di luar berkarir lebih tinggi, tapi pada saat kembali ke rumah tetap menjadi makmum. Ya, Iya, seperti benar. itu ya. Benar, Kak. Oke, baik. Selanjutnya nih, ada nggak sih pengalaman-pengalaman tak terlupakan yang dialami oleh seorang Firda ini? Misalnya baik itu pengalaman sedih, sebel, menakjubkan, benci, haru, bahagia, atau nggak bisa berkata-kata gitu saat itu, tapi masih terngiang-ngiang di kepala nih. Unforgettable moment in life. Ada Apa tuh? 2 momen itu. Apa tuh dong? Yang pertama itu waktu saya masuk sekolah, nggak usah disebutin lah, karena tadi udah disebutin sekolahnya di mana gitu kan. Pertama masuk sekolah nih disuruh ditanya nih, udah kenal belum sama teman-temannya? Terus kita semua nih jawab udah gitu. Terus saya ditanya, isi itu kenal nggak sama ya? itu? Sosokan ya. Terus saya jawabnya, nggak kenal bu, nggak kenal. Terus udah habis itu maju, dihukum nih, nyanyi atau joget gitu. Ya, saya nggak milih keduanya karena saya nggak tahu nyanyi, nggak tahu joget juga kan. Jadi saya udah bilang, bisa puisi nggak bu? Oke. Terus bilang, oke boleh. Sudah saya baca puisi. Mungkin bagi orang-orang yang belum pernah melihat puisi itu seperti apa mungkin akan ketawa ya. Kan Jadi dianggap lebay gitu ya. iya. Jadi pada saat itu saya baca puisi dengan sudah ekspresi yang sangat mendalam, tapi malah diketawain. Malah diketawain Ih, sama lebay sih, teman-teman. lebay banget sih. Diketawain, dibilang kayak orang gila gitu. Sudah setelah itu terus si gurunya juga ini nggak ngebela saya, malah ikut ngetawain juga. Sakit hati lah Kak, sakit hati banget. Setelah itu saya pulang, saya lapor mama. Ya, bilang kayak, "Mah, nggak mau lagi lanjut baca puisi, diketawain sama orang-orang begini gitu kan." Sudah mama nenangin, mama bilang kayak gini, "Nggak apa-apa nak, jadikan pembelajaran. Jadikan orang yang hari ini menertawakanmu, memberikan tepuk tangan yang paling meriah untukmu suatu saat nanti." Seperti itu. Itu kata-kata yang paling saya ingat sampai sekarang. Oke, jadi Iya. ada pesan moral ya. Iya. Walaupun pengalamannya ini kurang mengenakan, Iya. tapi kemudian ada hikmah dan ada pesan moral di Iya. dalamnya. Nah, yang kedua nih apa nih? Yang kedua itu di satu sekolah lagi. Saya diterima awalnya baik. Setelah itu mungkin karena saya terlalu aktif ya Kak. Saya nge-MC, saya sari tilawah, saya baca puisi, lomba sana sini. Jadi ada pihak-pihak yang merasa tersaingi. Oke. Jadi mereka itu memprovokasi orang-orang, janganlah berteman sama dia tuh gini-gini sombong gitu. Sampai pernah ini masih di lingkup asrama Kak, baju kotor saya itu mereka tumpuk dengan baju kotor mereka. Iya gitu, jadi secara tidak langsung bisa dibilang pembulian lah. Oke, baik. Iya. Ini semakin menarik, tapi kita keep dulu, kita tahan dulu. Oke. Kita akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dan GNWR Station on Net TV Social Good People.